teman-teman, ternyata setelah kita mempelajari hukum mati dan tanwin, ini sekarang ada juga hukum mim sukun atau mim mati. Nah, hukum mim sukun atau mim mati ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ikhfa safawi, yang mana ikhfa artinya sama, safawi artinya bibir. Jadi sama-sama mendekati ke mim juga. Dan itu hurufnya itu hanya satu, yaitu ba. Apabila mim sukun mati bertemu dengan huruf ba, contoh ada hum bimu'min, ada mim mati ketemu ba, hum bimu'minin. Kita cari contoh yang lain, misalnya ada contoh lain, misalnya di sini saja, tarmihim. Nah, sini teman-teman ada mim mati ketemu ba lagi, tarmihim bihijaratin. Masih banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran yang menemukan ada mim sukun mati, yaitu ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham ini. Idgham artinya memasukkan mimnya yang mim mati, mim yang mati ketemu mim lagi, maka tetap saja ini sudah disebut dengan idgham mimi. Mim lahum masalah. Nah, ini ada salah satu contoh lahum masalah, mim mati ketemu dengan mim lagi. Nah, ini disebut idgham mimi. Dan itu hurufnya idgham mimi itu apabila ketemu dengan mim saja. Kalau tadi ikhfa syafawi ketemu dengan huruf ba saja, kalau idgham mimi bertemu dengan mim saja. Ada contoh lain, misalnya selain lahum masalah, ada contoh yang lain seperti alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Ada mim ketemu mim, alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Ini termasuk mim ketemu mim disebut dengan idgham ini. Dan idgham ini hurufnya bertemu dengan mim saja. Kalau ikhfa safawi bertemunya dengan ba saja. Maka mim sukun, hukum mim sukun itu yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Maka huruf-hurufnya yang akan bertemu setelah mim matinya itu adalah huruf-huruf selain idgham mimi dan ikhfa syafawi, yaitu selain mim dan ba, maka disebut dengan izhar syafawi. Contoh amhilhum ruwaiya. Amhil di sini ada izhar syafawi, mim ketemu ha. Masih banyak lagi contoh-contoh izhar syafawi. Nah, selain itu juga ada
dalam Al-Fatihah kalau masalah alaihim ghairin nah ada mim ketemu ghair, maka dia termasuk daripada izhar syafawi. Nah teman-teman, ini garis besar daripada tajwid hukum mim sukun atau mim mati. Cuma ada 3, yaitu ikhfa syafawi, ikhfa mimi, dan izhar syafawi. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari hukum lam jalalah. Ini adalah hukum atau cara membaca huruf lam di lafaz Allah. Nah, di lafaz Allah ini ada aturan main dalam membacanya. Dan ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah cara membacanya secara taglib. Taglib yang artinya tebal. Maka pengertiannya adalah agar dibaca sepenuhnya huruf lamnya itu di dalam lafaz Allah mendekati O, yaitu apabila di depannya ada harokat fathah dan dhamma. Maka teman-teman, kita bisa lihat di sini ada salah satu contoh minallahi, karena di depannya ada fathah, maka lam di lafaz Allah ini mendekati O. Minallahi, dibacanya minallahi. Nah di sini teman-teman ada contoh lain seperti Abdullah. Ini teman-teman, kita bisa lihat apabila di depannya ada dhamma dan apabila di depannya ada fathah, maka dia dibacanya mendekati kepada O. Abdullah, minallah. Kemudian ada cara yang kedua dalam melafazkan nama Allah. Ketika di saat di lamnya itu ada disebut tarqib, artinya tipis. Jadi dibaca tipis pada huruf lamnya di dalam lafaz Allah itu sehingga mendekati A. Lafaz yang dikeluarkannya adalah mendekati A apabila di depannya ada harf kasrah atau I. Contohnya adalah billahi, masih banyak lagi fillahi dan lain sebagainya. Ini kita melihat di sini ada kasrah, maka kita membacanya dengan dibacanya billah. Nah, karena di sini di depannya kasrah, maka dia harus membacanya mendekati A, billahi. Nah, demikian hukum daripada lam jalalah yang terbagi menjadi 2. Yang pertama taglib, yang intinya harus dibaca mendekati O apabila di depannya ada fathah dan dhamma. Kemudian dibacakan mendekati A apabila di depannya ada kasrah.